Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa fil amri bit taqwa wa fadilatihi, dan mengenai perintah takwa dan keutamaan daripada takwa. Ini sekarang masuk ada di pembahasan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pembahasan sebelumnya mengenai takwa yang ada atau yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Dimanapun kalian berada, harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dimanapun harus takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun, kapanpun, ingat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus selalu menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya takwa itu cuma di masjid tok. Jangan hanya takwa itu kalau ketika kumpul saja kayak gini, ndak. Dimanapun, kapanpun kamu berada, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendiri, harus takwa kepada Allah Subhanahu ta'ala. Wa adbi'is sayyi'ah al-hasanata tamhuha. Wa adbi'is sayyi'at al-hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah, sertakanlah as-sayyi'ah, kejelekan. Seandainya kok ternyata terjerumus, naudzubillah, kepada kejelekan, maka segeralah ikutkanlah, sertakanlah kebaikan daripada amal-amal soleh. Niscaya amal soleh itu akan tamhuha, menghapus daripada kejelekan. Nah, ini penting untuk kita, jangan bosan untuk melakukan kebaikan. Paham? Seberapapun banyak salah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita istiqomah, kalau kita selalu berbuat baik, amal soleh, pasti keburukan itu akan terkikis, akan terhapus dengan sendirinya. Paham itu? Wa khaliqin nasa bi khuliqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini hadis, ini anjuran sering kita dengarkan, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tapi kadang pada prakteknya banyak manusia itu yang masih sakarepe dewe. Banyak manusia yang maunya sendiri. Paham? Dia enggak sopan sama orang lain, dia enggak baik sama orang lain, tapi nuntut orang lain untuk berbuat baik kepada dirinya. Akhirnya ketika ada orang lain enggak berbuat baik, ya kan, kepada dirinya, akhirnya ribut. Ya kan? Enggak terima. Iya. Paham? Makanya kalau kepingin dibaiki sama orang, dihormati sama orang, ya kalian harus baik sama orang, hormat sama orang, sayang sama orang. Paham ya? Karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Pada dasarnya, pada hakikatnya, kalau kita melakukan kebaikan, itu berarti kita menanam kebaikan. Nah, nanti panennya apa? Panennya juga kebaikan. Tapi kalau ente selalu bikin, naudzubillah, bikin sakit hati orang terus, nanti ente bakal sakit hati. Maunya sendiri, ganggu orang terus, nanti ente bakal diganggu. Itu sudah otomatis. Paham ya? Ngerti? Makanya kita diperintahkan untuk apa? Selalu berakhlak dengan akhlak yang baik. Paham itu? Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan, kata Nabi, kepada kalian untuk
takwa kepada Allah, wasam'a dan mendengarkan itu takwa, wa ta'ata dan apa? Taat, mentaati daripada isi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, didengarkan, ditaati. Paham? Mendengarkan dan apa? Taat. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyiyun, meskipun yang memerintahkan atau kalian di bawah kuasa abdun habasyiyun, meskipun yang memerintahkan untuk takwa itu siapa? Seorang budak Habasyah. Kenapa? Karena saking pentingnya takwa, walaupun siapapun yang memerintahkan takwa, maka kita harus apa? Mendengar dan taat. Paham ya? Makanya ada ucapan, nilailah ucapannya, bukan orangnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Paham? Undur maqol, wala tandur man qol. Lihatlah, renungkanlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Paham ya? Ngerti? Anak kecil misalkan, kok ternyata nasihati baik, dengarkan. Paham? Jangan mentang-mentang gede, mentang-mentang tua, dinasihati anak kecil nggak terima. Paham? Nah, makanya kita harus bisa mendengarkan dan bisa apa? Mentaati berbagai macam ketakwaan, walaupun itu datangnya dari siapapun. Paham? Nggak harus dari orang yang lebih mulia dari kita. Jangan. Kalau gitu berarti kita punya penilaian terhadap manusia. Paham ya? Lihatlah apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Paham ya? Oh, ternyata yang diucapkan itu bagus, ya ikuti, dengarkan. Waqala alaihi salatu wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqin nar wa la bisyikit tamrah, fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Ini perintah takwa juga. Perintah takwa, ittaqin nar, takutlah kalian kepada api neraka. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Lindungilah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Api neraka. Jangan sampai kita dan keluarga kita terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang apa? Menyebabkan masuk neraka. Walau bisyikit tamroh, meskipun ya kan, kita berlindungnya dari neraka itu dengan apa? Separuh biji kurma. Artinya apa? Kita mungkin sedekah bisyikit tamroh. Ya kan, kalau di bab puasa, ya kan, orang yang mendapatkan pahala iftarus shaim, mendapatkan pahala ganjaran orang yang memberikan buka itu walau bisyikit tamroh. Meskipun walaupun dengan apa? Separuh biji kurma. Bukan bijinya maksudnya, ya kurmanya. Paham ya? Bahkan walau apa? Meskipun walau dengan seteguk air. Ya kan? Ya, maksudnya berbuat baiklah. Paham? Karena kebuatan baikmu itu akan melindungi kamu daripada api neraka. Ya, dan perbuatan baik itu adalah bagian daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada yang mengatakan apa itu takwa? Takwa ya kullul ma'ruf. Paham? Segala kebaikan itu adalah takwa. Paham? Kemudian wa kana alaihi salatu wassalam fa illam tajid, maka kalau kita enggak punya, ya Allah, mungkin terlalu miskin, mungkin di bawah miskin, melarat sampai enggak punya apa? Kurma, atau enggak punya, maksudnya enggak, walhasil ini gambaran ya, enggak harus kurma, atau mungkin separuh apa? Jeruk misalkan, atau separuh pisang misalkan ya. Itu punya pisang satu, ini bagi ke teman yang lain. Atau ini punya apa? Makanan. Ya. Apa? Mau itu makaroni dibagi-bagi. Paham? Niatin apa? Sedekah. Paham ya?
nyenengkan orang lain. Paham ya? Ojo dipangan dewi. Paham tuh. Ini hanya gambaran. Ya tidak harus apa kurma, yang lainnya pokoknya. Paham? Karena kan gini, biji tamro, separuh biji kurma. Itu kalau dia punyanya hanya itu, kemudian separuhnya disedekahkan, berarti kan besar. Kelihatannya apa? Kecil, remeh. Tapi kalau dia ya punya hanya itu dan separuhnya dia sedekahkan, separuh untuk diri, separuh untuk orang lain, berarti kan dia sedekah separuh apa? Harta. Paham ya? Oh, luar biasa, masya Allah. Nah, makanya kalimat setelahnya tuh fa'il lam tajid. Kalau nggak ada sama sekali, berarti nggak punya kan? Nggak punya, iya, nggak punya sama sekali. Fa bi kalimatin thayyibah, yang ngomong yang enak. Nah, ngomong yang enak. Nah, ulama ini kadang mengartikan begini. Kita ini kalau misalkan dimintai sedekah, kadang-kadang ada orang yang minta sedekah. Misalkan kalau kita mau nolaknya itu yang sopan, paham ya? Nah, kalau ngomong yang sopan. Paham? Ojo gak iso sedekah terus apa? Menghina, ngelokno, kan model. Kon iki ya kerja, iso mlaku rene. Waduh, enggak usah kayak gitu. Paham? Kalau kita mampu memberi, beri. Kalau kita mampu membantu, bantu sudah. Enggak usah banyak bicara. Khawatirnya nanti justru pembicaraan kita malah menyakiti hatinya. Ini malah dosa nanti. Nauzubillah min. Dari kalau kita misalkan nggak mau ngasih, ya sudah. Fabi kalimat thayyibah itu ngomong yang enak. Paham ya? Ngomong yang enak. Artinya apa? Nah, itu sebagian ulama mengartikan seperti itu. Atau kalau sesuai dengan hadis ini, kita ini harus berbicara. Ini adalah perintah untuk apa? Perintah untuk berbicara dengan apa? Dengan pembicaraan dengan kalimat yang sopan, thayyibah. Paham ya? Ya, kita diperintahkan berbicara yang thayyib. Kalimatun thayyibah. Kita diperintahkan untuk makan yang thayyib. Paham ya? Paham? Nah, ini kalimatin thayyibah ini juga berarti bagian daripada takwa. Paham ya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya kan? Siapa orang yang memang benar-benar iman kepada Allah, iman hari akhir, maka ucapkanlah, ya kan, dengan ucapan yang baik. Paham? Itu bagian daripada takwa. Kalau nggak iso meneng, paham ya? Diam. Nah, itu berarti kalau kita nggak bisa berbicara dengan bicara yang baik, ya sudah diam sudah. Paham ya? Diam. Kemudian maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi. Nabi selalu mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu apa? Minta al-huda, petunjuk. Nabi aja masih minta apa? Petunjuk. Wattuqa, dan supaya apa? Diberikan apa? Takwaan. Paham ya? Penting ini. Ngerti? Ben gak gampang apa? Maksiat. Paham? Soalnya gampang maksiat itu bahaya. Kok rusak kabeh kan. Apa meneh golek ilmu, maksiat, waduh. Gak mari-mari. Paham ya? Wal afaf, apa? Dijaga. Ya. Dijaga dari perbuatan apa? Dosa. Paham ya? Atau kebersihan diri, ya, bersih dari dosa. Wal ghina, dan apa? Kaya lo. Masya Allah, kaya hati, kaya ilmu, kaya apa lagi? Segala-galanya. Paham ya? Walhasil bisa jadi di sini intinya adalah kaya takwa. Paham ya? Kaya apa? Atau mungkin kekayaan yang lain, kaya ilmu, kaya rezeki, dan lain sebagainya. Paham ya? Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, dibaca ya doa ini ya. Ya, kalau memang misal yang doa, baca ini doa ya. Doa-doanya Nabi ini ente catat, ente hafalkan, dibaca ya. Terus diganti, sighotnya diganti jamak. Jangan ente mimpin ente pakai sighot apa? Mufrad, kecuali kalau bacanya bareng. Seperti doa fajar. Itu kan Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi. Ya. Itu kan dibaca bareng. Paham?
Kalau di beberapa wirid juga sama kan, pakai mufrad kan ya, ya kan, karena dibaca bareng. Kalau di doa itu Syekh Bakal bin Salim sama ya, mufrad atau sama? Mufrad. Allahumma inni akhafu minka ya, mufrad juga ya. Ya makanya bocor kabeh, paham ya? Makanya juga apa? Baca bareng, karena di situ sigotnya pakai mufrad. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimma yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu. Allahumma ini mufrad semuanya. Ya. Nah, tapi kalau inti pas mimpin doa, inti mimpin yang lain amin, nah itu disunnahkan apa? Dirubah sigotnya menjadi jamak. Paham ya? Ngerti? Karena kalau enggak dirubah jamak, itu ada ulama yang mengatakan termasuk daripada apa? Kezaliman. Zalim. Paham? Sing liyane amin tapi diindungo gawe awake dhewe. Ya Allah, masukkanlah aku surga, kabeh ngamini. Pikir awakmu tok sing kepengin mlebu surga. Iya kan? Iya. Paham ya? Diganti sikotnya ya. Bahkan ada ulama yang menganjurkan, bahkan ketika kita jadi imam sholat, ketika kita jadi apa? Imam sholat, makanya kalau kunut Allahumma dina, nah itu jelas kunut ya kan. Ada lagi ketika kita doa seperti di tasyahud. Nah di tasyahud kan ada doa kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, itu diperintahkan untuk jamak juga. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Paham ya? Ada yang menganjurkan seperti itu. Paham tuh? Ya. Ini dihafalkan ya, doanya Nabi dihafalkan. Allahumma inni as'alukal huda, Allahumma inna nas'alukal huda wa taqwal afwal wal ghina. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fadla li abyad, tidak ada keutamaan li abyad untuk orang yang putih, al aswad atas apa yang hitam, ndak ono. Yang putih itu lebih mulia, yang putih itu lebih utama, yang putih lebih apa? Ndak, daripada yang hitam, ndak ono. Paham? Dia tahu Bilal gimana hitamnya, ya kan? Bilal hitamnya luar biasa. Tapi subhanallah, ya kan? Dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena takwanya luar biasa. Paham ya? Wala li arabiyyin ala ajamiyyin, dan juga tidak ada yang Arab itu lebih mulia daripada ajam. Tidak ada. Paham? Illa bitaqwallah, kecuali sebab apa? Takwa kepada Allah Subhanahu. Ya, jadi yang membuat orang mulia itu diantaranya adalah apa? Takwanya. Paham ya? Ini secara mutlak sudah. Secara mutlak, siapapun kalau nggak ada takwa maka tidak ada kemuliaan. Paham ya? Nah, ada lagi orang yang mulia itu dengan apa? Ilmunya. Paham ya? Syaraf bil ilm, kemuliaan dengan ilmu. Ada lagi orang itu mulia dengan apa? Dengan nasabnya. Paham ya? Kalau kemuliaan secara mutlak yaitu apa? Ya, dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum min Adam, kalian semuanya dari Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam dari apa? Dari tanah. Semuanya dari tanah. Paham ya? Masya Allah. Allah karim. Wakila ya Rasulullah, dan ditanya, dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nas, siapa manusia yang paling mulia? Qala atqahum, ya manusia yang paling apa? Yang paling bertakwa. Jadi kalau pengen mulia ya harus pegang ini takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya annahu alaihi salatu wasallam, dan diriwayatkan juga bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin, jangan kamu makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Paham ya? Ini kalau dikasih makan, lihat-lihat siapa yang ngasih. Oh, orangnya Masya Allah ahli sholat, ahli jamaah, ahli sedekah, ahli baik,
ahli kebaikan, ya sudah terima makan berkah. Makanya dulu kita ini diajarkan waktu di pondok, karena memang ada ceritanya juga, ada sanadnya juga. Kalau kita sudah berkunjung ke rumahnya orang soleh, terutama ke guru kita diperintahkan, dianjurkan, disuruh perbanyak makan. Paham ya? Makanya nanti ngomong di pondok gak apa-apa mangan sing akeh. Nek njobo mangan sithik bahaya soalnya. Di warung mangan sithik bahaya. Paham ya kan? Dia lek sing masak bener lek gak bener. Ya kan, lek di pondok mangan sing akeh gak apa-apa. Ngono langsung menang deh, guyu kabeh arek-arek iku. Insyaallah makanannya berkah. Ya. Masya Allah. Ya mosok kon kate dikei kene makanan-makanan sing gak kena, ya kan ndak. Paham ya? Jadi jangan kamu makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Wala yaqulu ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan memakan makananmu kepada makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kamu makan dari makanannya orang yang bertakwa, kamu memberi makan juga kepada orang yang bertakwa. Paham? Nabi Ibrahim itu juga lucu ya. Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kalau makan pasti apa? Bareng kan? Pasti bareng sama teman-temannya yang Islam, yang mukmin, ya kan, yang takwa. Suatu saat pernah apa? Nah, ini menceritakan kasih sayangnya Allah, ya kan, menceritakan kasih sayangnya Allah Subhanahu. Suatu ketika Nabi Ibrahim pernah mau makan, nggak punya teman. Ada teman siapa? Orang kafir, ya kan, non muslim. Wah, nggak jadi, ya kan, nggak jadi. Begitu masuk rumah ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ibrahim, aku ini nggak pernah menghalangi rezekiku untuknya. Sekali ini saja aku kepingin perantarakan rezekinya lewat kamu, tapi kok kamu halang-halangi. Nabi Ibrahim balik keluar, ngajak itu orang untuk apa? Makan. Itu cerita bentuk apa? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kurang tepat kalau dicocokkan dengan hadis ini, ya kurang tepat. Artinya kita harus berusaha, ya, berusaha makan bersama orang yang yang bertakwa. Makan makanan dari pemberian orang yang bertakwa, dan kita memberikan makanan, ya kan, juga kepada orang-orang yang bertakwa. Bahkan sedekah pun ya, lebih afdal diberikan kepada orang yang yang soleh, yang takwa, karena pasti lebih manfaat. Ente kasih makanan, ya kan, dia makan, kemudian tenaganya digunakan untuk ibadah, tenaganya dibuat untuk baca Quran. Paham ya? Ya, makanya kenapa banyak orang itu ngasih kepada kiai, kenapa banyak orang ngasih kepada ustadz, pada para alim ulama, kepada para habaib. Kenapa? Karena ini hadis Nabi Muhammad SAW. Ini kan cuma Nabi menggambarkan makanan. Artinya apa? Jangan mengkonsumsi kepada konsumsimu kecuali siapa? Orang yang bertakwa. Apapun yang kita punya, itu usahakan juga dinikmati oleh orang yang bertakwa, gitu loh. Agar supaya kita juga mendapatkan keberkahan. Nah, sekarang kan enggak, malah kalau ada kiai dikasih duit, kiai dikasih makan, diamplopin, malah dinyinyirin, dihina. Enggak ngerti bahwasanya kita ini diperintah, kalau kita punya apa-apa, usahakan yang kita punya ini juga dikonsumsi oleh orang yang bertakwa. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Ngerti? Bukan kiainya minta, bukan ustaznya minta, enggak. Ini adalah anjuran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Masya Allah. Sampun ya? Nah, wallahu a'lam. Al-Fatihah.